Kabupaten Sambas merupakan kabupaten paling utara di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Wilayah ini dikenal kaya akan budaya Melayu, potensi wisata serta hasil alam seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Kabupaten Sambas juga dikenal dengan masa pemerintahan Kesultanan Sambas, yang hingga kini bukti kebesarannya masih berdiri tegak, yakni Istana Al-Wazi Qabilah. Infrastruktur merupakan komponen penting bagi perekonomian masyarakat karena menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang berada di daerah tersebut sehingga pembangunan secara bertahap terus dilaksanakan pemerintah daerah dengan bersinergi bersama seluruh komponen masyarakat, termasuk Tentara Nasional Indonesia. Tentunya pemilihan desa ini sebagai sasaran TMMD ini adalah proses dari desa melalui Musrenbangdes, dan tentunya setelah bertahap ini disampaikan kepada pemerintahan Kabupaten Sambas, yaitu ke Pak Bupati. Pemilihan ini ada nilai-nilai tersendiri yang strategis, di mana penilaian dari Pemda di sini ada satu daerah atau desa di Sendoyan yang terisolir ataupun butuh sarana jalan. Jadi saat ini untuk mencapai di desa Sendoyan ini baru bisa menggunakan sepeda motor. Jadi ini nanti akan secara bertahap melalui kegiatan ini, dan mungkin nanti ke depannya akan dilanjutkan kembali sampai tembus ke daerah Sendoyan. Dan yang paling utama, desa ini juga merupakan sejarah dari kota Sambas, di mana di sini terdapat makam Ratus Pudak, di mana awalnya ini adalah peralihan dari Hindu ke Kerajaan Islam atau Kesultanan Islam Sambas. Tentara Nasional Indonesia melalui TMMD-nya, yakni program terpadu antara TNI, pemerintah daerah, dan komponen masyarakat untuk mempercepat pembangunan di pedesaan. Program ini dilakukan di Kabupaten Sambas, salah satunya di Desa Ratu Sepudak, Kecamatan Galing. Melalui TMMD Rektas ke-126 Kodim 1208 Sambas, melakukan beberapa program TMMD seperti pekerjaan utama berupa pembangunan jalan untuk memperlancar usaha tani serta menghubungkan antar desa dan kecamatan. Selain itu juga penggalian sumur bor untuk kebutuhan air bersih, membangun fasilitas MCK untuk sekolah dan rumah ibadah, serta menumbuh kembangkan semangat gotong royong dan meningkatkan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kodim 1208 Sambas saat ini sedang melaksanakan kegiatan TMMD ke-126 tahun anggaran 2025. Untuk TMMD Rektas ke-126 ini meliputi beberapa sasaran. Yang pertama itu sasaran fisik dan sasaran non-fisik. Untuk sasaran fisik yaitu penimbunan badan jalan sepanjang 2 km, kemudian pembuatan lambat beton jalan usaha tani sepanjang 500 meter, kemudian rumah tidak layak huni 1 unit, kemudian perihapan WC kamar mandi SD Negeri 11 1 unit, dan sumur bor 5 unit, kemudian perihapan tempat wudhu masjid 1 unit. Telah melaksanakan sasaran-sasaran TMMD, diketahui bahwa TMMD itu atau kepanjangannya Tentara Manunggal Membangun Desa adalah untuk operasi bakti TNI ya, yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral, tentunya dengan pemerintah daerah, dengan komponen bangsa lainnya, dengan tujuan untuk percepatan pembangunan dan untuk mewujudkan kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Kegiatannya berupa sasaran-sasaran fisik dan non-fisik. Tadi kami
dan Satgas, ya, Dandim selaku dan Satgas sudah meninjau beberapa sasarannya, yaitu berupa rapat beton sejauh 500 meter untuk jalur usaha tani ya CUT. Kemudian di depan kita ini untuk peningkatan kualitas jalan sejauh berapa tadi Pak? 2 kilo ya, 2 kilo. Kemudian pembenahan MCK ada di fasilitas umum Fasos berupa di masjid, sekolah, termasuk rumah tidak layak huni. Tadi kami tinjau ada salah satu warga di desa Ratus Pudak ya, Ratus Pudak Kecamatan Lingga habis kena musibah kebakaran, dan melalui program ini kita bisa bangunkan kembali rumahnya. Telah dilakukan pembukaan TMMD ke-106 tahun 2005, tepatnya di Desa Ratus Pudak, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Tentu ini merupakan tradisi yang sangat baik, ya, agenda yang sangat strategis yang dilakukan oleh TNI bersama masyarakat dalam rangka untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur terutama. Tadi disampaikan oleh dari Kodim, tahun ini dialokasikan pembangunan jalan sepanjang 2 km, 2000 meter ya, dengan lebar 6 meter. Itu lumayan, itu panjang sekali. Kemudian jalan JUT untuk keberlangsungan petani, jalan usaha tani itu lebih kurang 500 meter dengan lebar 1,5 meter. Ini juga kita memang daerah tidak mampu menaikkan harga pangan, ya. Tapi minimal yang hadirnya TNI membuka akses jalan, membangun jalan JUT, ini mempermudah masyarakat petani mengeluarkan hasil panen. Tentu ini juga mendorong seiring sejalan dengan cita-cita Bapak Presiden. Di samping itu pula banyak sekali kegiatan sosial, pembuatan gratis, kemudian pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi, sebagaimana perintah Presiden juga. Ini sangat luar biasa. Saya berharap ini bisa terus dilanjutkan, ditingkatkan volumenya bila perlu. Tapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan dilanjutkan lagi. Tapi tentu di desa yang berbeda, biar ada penataan pembangunan. Saya berterima kasih banyak kepada TNI, kepada Pangdam, Danrem, Dandim, kepolisian, ya, AU, AL, semuanya, termasuk camat dan kades, ya, menyiapkan lokasi, ya, bersama TNI dan seluruh masyarakat. Ini sebuah hal yang positif sekali, rangka percepatan pembangunan daerah-daerah perbatasan apalagi sampai sini. Melalui semangat kebersamaan antara anggota Satgas TMMD Rektas ke-126 Kodim 1208 Sambas dan masyarakat, sasaran fisik dan non-fisik diwujudkan di Desa Ratus Pudak, Kabupaten Sambas. Hadirnya TNI melalui program TMMD ini paling tidak untuk membuka akses jalan, mempermudah petani dalam memasok hasil pertaniannya. Ruas jalan yang digunakan warga sebagai akses utama untuk mendapatkan layanan ditingkatkan. Bersama masyarakat, Satgas TMMD membangun semangat gotong royong memperkuat ketahanan bangsa. Yang kita ketahui bersama sebelum dilaksanakan TMMD Rektas yang ke-126 ini, kondisi Desa Ratus Pudak khususnya Dusun Kota Lama sangat memprihatinkan, Pak. Di mana akses jalan kita yang pertama yang kita tujuan utama kita untuk mobilisasi masyarakat yang menghubungkan Kecamatan Galing dengan Kecamatan Sijangkung sangat parah sekali. Tempat-tempat umum seperti tempat ibadah, WC, MCKSD, jalan rapat beton itu sangat memprihatinkan. Dan kemarin kami awal sebelum TMMD, sebelum pra TMMD kami sudah komunikasi dengan kepala desa maupun masyarakat setempat, di mana titik-titik tersebut itulah yang kami ajukan. Nah, di sini ada 6 titik. Yang pertama kita ajukan kemarin rapat beton, alhamdulillah terrealisasi sepanjang 500 meter. Yang titik kedua kemudian kita perehapan WC masjid dan tempat wudhu masjid Jamiatul Muslimin yang berada di RT 8.
Terus yang titik ketiga kita ada perehaban satu rumah tidak layak huni atas nama Bapak Mintoni yang kemarin kebetulan 1 bulan yang lalu beliau terkena musibah, rumahnya kebakaran, dan itulah kita ajukan dan alhamdulillah sekarang terrealisasi. Perehaban MCK untuk SDN 11 Kota Lama yang berada di RT 10. Nah, di situ kita sangat antusias kemarin untuk melakukan ini karena kondisi WC SD itu sangat memprihatinkan sekali. Nah, itu antisipasi kita. Untuk selanjutnya jalan penimbunan sepanjang 2 km itu jalan menghubungkan Kecamatan Galing dengan Kabupaten Sijangkung. Nah, itu sampai sekarang sudah kita laksanakan penimbunan jalan dan alhamdulillah sekarang masyarakat sangat berterima kasih kepada dengan adanya program ini, spot-spot yang kemarin kita ajukan alhamdulillah bisa teratasi. Pemerintah mulai tingkat kabupaten hingga pemerintah desa menyambut positif atas terselenggaranya TMMD ke-126 di Kabupaten Sambas ini. Karena selain kegiatan fisik seperti pembangunan jalan rabat beton, RTLH, rumah ibadah dan sarana air bersih, TMMD juga melakukan kegiatan non-fisik. Beberapa kegiatan non-fisik diantaranya penyuluhan hukum, bahaya narkoba, dan kebangsaan sebagai edukasi guna meningkatkan kesadaran hukum dan ketahanan negara di wilayah perbatasan. Alhamdulillah juga termasuk di Desa Ratus Pudak, terutamanya Dusun Kote Lama dan juga Dusun Parpung yang pada awalnya memang agak-agak memprihatinkan, terutama di dalam kondisi pembangunan, infrastruktur, dan lain sebagainya, terutamanya di dalam hal itu masalah-masalah masyarakatnya sendiri. Kemudian di dalam infrastruktur yang dulunya memang kurang di dalam pembangunan dan juga terutamanya dengan adanya Tentara Manunggal Membangun Desa itu amat sangat membantu di dalam pembangunan masyarakat Desa Ratus Pudak yang terutamanya sampai-sampai kita perhatikan, sampai-sampai kita saksikan bahwa Tentara Manunggal Membangun Desa Ratus Pudak itu ada beberapa item yang terutamanya pertama masalah pembangunan jalan Desa Ratus Pudak yang menghubungkan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Galing sampai Kecamatan Sijangkung yang sepanjang 2 km. Jadi alhamdulillah hampir-hampir juga selesai dibangun. Namun di dalam hal itu masyarakat sangat-sangat bersyukur dengan adanya pembangunan jalan itu sehingga menjadikan napas kehidupan masyarakat bisa timbul, bisa semangat kembali jalan usaha tani. Dengan adanya jalan usaha tani itu semuanya hasil dari pertanian juga. Dengan adanya dibangun jalan itu menjadikan lancar. MCK yang khususnya untuk Masjid Jamiatul Muslimin yang kemudian hampir juga selesai. Kemudian yang selanjutnya ini adalah pembangunan WC di sekolahan yang dulunya ada 5 WC yang kurang berkenan di hati seluruhnya untuk dipakainya, tapi alhamdulillah dengan adanya itu mudah-mudahan nantinya bisa dipakai dengan lancar dan dengan baik. Kemudian selanjutnya diantaranya pembangunan mental misalnya nantinya ada stunting sudah dilaksanakan juga, kemudian penambahan kursi sudah dilaksanakan juga, dan kemarin ada penambahan bahwa adalah penyiaran ataupun penanggulangan narkoba khususnya untuk Karang Taruna dan juga muda-mudi dan juga seluruhnya pada masyarakat Desa Ratus Pudak. Kemudian di dalam hal itu ada salah satunya yaitu stunting sudah dilaksanakan juga. Kemudian daripada masih banyak juga TMMD itu. Kemudian di dalam hal itu Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dengan adanya TMMD itu seluruh masyarakat Desa Ratus Pudak sangat-sangat bersyukur dengan adanya TMMD itu yang dulunya sangat-sangat kurang di dalam pembangunan. Dengan adanya TMMD itu sangat membantu kepada masyarakat kita semuanya. Jadi di dalam hal itu alhamdulillah masyarakat pun sampai bergerak membantu kita semuanya untuk berpartisipasi dengan Tentara Manunggal Membangun Desa. Pelaksanaan TMMD untuk di Ratus Pudak khususnya di Dusun Kota Lama. Jadi saya salah satu tokoh masyarakat, artinya sangat-sangat berterima kasih kepada TMMD yang mana sinergi antara TMMD, ABRI, kemudian pemerintah daerah, kemudian masyarakat Dusun Kota Lama
dan masyarakat Ratus Pudak pada umumnya. Jadi dengan adanya TMMD ini, semulanya sejak awal dari infrastruktur sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kami atas nama masyarakat, jadi secara umum masyarakat Dusun Kota Lama khususnya Ratus Pudak, jadi sangat-sangat berterima kasih atas adanya program Tentara Manunggal Membangun Desa. Jadi mudah-mudahan setelah selesainya pembangunan ini, masyarakat secara umum dapat merasakan pembangunan-pembangunan yang telah disalurkan ke Desa Ratus Pudak, khususnya di Dusun Kota Lama. Program TNI Manunggal Membangun Desa Rektas ke-126 Kodim 1208 Sambas tahun 2025 ini juga menyasar kepada pembangunan rumah tidak layak huni, pembenahan rumah ibadah, serta penyediaan sarana air bersih. Alhamdulillah Pak, saya sampaikan mengucapkan terima kasih banyak besarnya ya Pak, dengan Pak Tantara dan juga dengan Pak Binsa Kota Lama, yaitu Pak Asban, dengan Pak Kampung juga. Alhamdulillah terima kasih nyan rasanya Pak. Sebelumnya kondisi rumah di belakang kayak papan Pak, Bu, di depannya ada semen sedikit. Nah, pas kebakaran bulan 8 tanggal 25, bulan 7 tanggal 25. Alhamdulillah saya senang nyan Bu, saya senang nyan rasanya. Saya macam mana nak mengucapkan terima kasih dengan Pak Tantara juga. Itu alhamdulillah sudah dilanjutkan dengan Pak Tantara, udah jadi siap huni, udah nyaman, alhamdulillah udah nyaman dah. Meski dihadapkan dengan cuaca dan kendala lainnya, pekerjaan tidak terkendala dan semangat terus membara. Satgas juga dituntut untuk selalu mencari solusi terbaik untuk percepatan proses pembangunan. Untuk kendala di lapangan, biasa dinamika di lapangan karena biasanya kita koordinasi di awal ya. Nah, tapi setelah kita koordinasi di awal, kita koordinasi dengan masyarakat, terutama Pak Pung setempat. Alhamdulillah setiap masalah itu selalu terselesaikan dengan secepat mungkin. Keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan infrastruktur yang lebih baik merupakan bentuk nyata kemanunggalan TNI bersama rakyat terus tumbuh dalam upaya memperkuat ketahanan bangsa. Untuk kegiatan yang lainnya yaitu ada kegiatan non-fisik yaitu penyuluhan tentang stunting, kemudian penyuluhan tentang Kaptimas, penyuluhan tentang bahaya narkoba, penyuluhan tentang pertanian, kemudian penyuluhan tentang bela negara, dan penyuluhan tentang karhutla. Sinergitas yang menjadi pondasi semangat kebersamaan memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan bermasyarakat, sehingga peran TNI membawa moto profesional, responsif, integratif, modern, adaptif, dan terus berkarya untuk Indonesia. Melalui operasi militer selain perang atau OMSP pada TMMD Rektas ke-126 ini, pihak TNI berkolaborasi dengan semua elemen bangsa untuk percepatan dan menciptakan peluang menuju kesejahteraan rakyat. Esensi dari pelaksanaan TMMD itu, judulnya kan TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa. Ya. Jadi di situ ada semacam esensi bahwa
kita harus manunggal dengan rakyat. Jadi kita bekerja itu kan sebagai sarana untuk atau fasilitas untuk melaksanakan kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Jadi pentingnya itu, sehingga diharapkan kita TNI kan dari rakyat, oleh rakyat ya untuk rakyat. Karena kekuatan kita adalah kekuatan bersama. Secara umum untuk TNI AD ya melaksanakan TMMD itu setahun sebanyak 4 kali. Kemudian sekali kegiatan ini 50 satgas. Berarti ada 50 kodim yang melaksanakan. Termasuk salah satunya di Sambas. Harapan kita tentunya apa yang sudah kita laksanakan bersama-sama dengan warga sekitar sini tentunya bisa bermanfaat, bisa dirasakan, bisa memperlancar kegiatan ekonomi, karena di sini juga utama adalah sektor pertanian dan juga perkebunan. Dengan adanya perbaikan jalan, ya tentunya masyarakat memanen hasil kebun, baik itu kelapa sawit ataupun yang lainnya, buah-buahan, ini bisa tersalurkan dengan baik. Dan harapan kita juga apa yang sudah kita laksanakan di sini bisa dipelihara, bisa kita jaga bersama-sama. Karena di sini juga tentunya ada Babinsa yang selalu tinggal di sini ataupun tiap harinya di sini, bisa sama-sama menjaga apa yang sudah kita laksanakan. Tolong yang sudah dikerjakan, tolong dirawat Pak Desa, dirawat sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat berkelanjutan. Mudah-mudahan ada peningkatan ke depannya, sehingga paling tidak ya dirawat yang sudah ada, sehingga harapan setelah dirawat tetap bagus, tetap bisa digunakan, ke depannya bisa ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Adil kata Lino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kajubata, arus, cara tanah Jita Cina, sekali melangkah, pantang menyerah. Tanjung Pura, prima. Saya, Mayor Jenderal TNI Jamalul Lail, SOSMSI, Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, beserta keluarga besar Kodam 12 Tanjung Pura, dengan bangga mengucapkan terima kasih dan apresiasi pemerintah daerah Kabupaten Sambas, beserta seluruh jajaran dan masyarakat yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan TMMD ke-126 tahun anggaran 2025 di Kodim 1208 Sambas. Melalui kerjasama yang solid antara TNI, Pemda, dan masyarakat, TMMD kali ini telah berhasil mewujudkan berbagai pembangunan fisik seperti pembuatan badan jalan, rumah layak huni, MCK, tempat ibadah, pipanisasi, dan sumur bor. Semoga hasil pembangunan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sehingga memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup. Dari sisi pertahanan wilayah, pembangunan infrastruktur desa ini turut memperkuat ketahanan masyarakat dan mobilitas aparat, serta memperkokoh kemanunggalan TNI dan rakyat sebagai benteng utama pertahanan negara. Ke depan, kami berharap Pemda Kabupaten Sambas dapat terus meningkatkan kualitas dan berkelanjutan sasaran fisik yang telah dibangun melalui TMMD agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. TMMD Rektas ke-126 tahun 2025 di Kabupaten Sambas resmi ditutup, ditandai dengan upacara penutupan sekaligus peninjauan hasil pembangunan oleh Danrem 121 ABW Brigjen TNI Purnomo Sidi didampingi oleh Sekda Kabupaten Sambas Ferry Madagaskar. Seluruh sasaran fisik selesai dikerjakan dan kini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan Rem 121 ABW Brigjen TNI Purnomo Sidi menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Satgas dan masyarakat yang telah bekerja sama dalam mensukseskan program TMMD ke-126. Dengan selesainya seluruh sasaran TMMD ke-126 Kodim 1208 Sambas,
masyarakat kini dapat segera menikmati hasil pembangunan, termasuk jalan rabat beton yang menjadi akses vital kegiatan sehari-hari.